Halo teman-teman, sahabat investor, kembali lagi di channel gua, channel Ternak Saham. Jadi kali ini gue mau merecap ya, membahas ulang jadi prediksi dan perhitungan harga wajar untuk kuartal kedua, mereview kembali terkait saham-saham yang sudah gue hitung dan membandingkan dengan kondisi market yang lagi biris hari ini atau sekarang gitu. Kira-kira apakah sudah murah, kemudian bisa entry atau bisakah kembali ke harga wajar sesuai dengan perhitungan yang sudah gua hitung. Video ini bersifat edukasi informasi, jadi bukan rekomendasi mentah-mentah. Silahkan dipelajari dan dianalisa ulang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi dalam menentukan jual ataupun beli sehingga teman-teman bisa mantap mendapatkan cuan secara maksimal. Oke, yang pertama di sini ada tab G ya. Di sini kuartal keduanya bisa kita lihat sama-sama ya. Tab G eh, revenue naik 2 kali lipat, net income juga naik 3 kali lipat. Tetapi pada saat ini Agustus gua hitung ya harga wajarnya tanggal 1 itu harganya di 730 gitu. Kemudian gua hitung analisa Stockbit itu menganalisa di 1000-an, 1056 dan gua hitung harga wajar di 1300. Kita lihat ya, tab G hari ini berapa harganya. Tab G hari ini meskipun kesimpulan sejak kemarin ada akumulasi dan hari ini ternyata turun ya. Maksudnya sejak gua analisa harga wajar itu 730, hari ini tutup turun. Mungkin sekitar 3 bulan yang lalu eh, kesimpulannya di sini naik, tapi di sini apa namanya harganya sekarang 665. Kita lihat secara teknikal, kita lihat secara teknikal saham TAP G ini sebenarnya bagus ya karena labanya juga tinggi, kemudian net income-nya juga naik ya. Harga wajarnya kalau gua hitung ya 1000 sampai 1300-an. Dan kita lihat secara teknikalnya, teman-teman, di sini ada bottom atau double bottom tapi kecil ya. Ternyata hari ini tutup naik 3%. Nah, karena sebelumnya pernah menyentuh harga 730 itu ada di mana? kita tun kita liatin ya 730 itu ada di oh ya di sini. Nah, nih 730 sekitar area sini. Menurut gue sih menarik ya tab G ini. Sekarang masih ada hitungannya yang gua arsir di sini itu bottom. Kalau teman-teman kemarin punya harga nyerok di 262 itu lumayan nih gitu. Lumayan. Dan kalau kita lihat ya risk and reward-nya itu kita lihat kalau beli di sini sampai ke 730 itu sekitar 9%. Dengan kita menunggu laporan kuartal ketiga kalau bagus dan apa namanya seperti kuartal kedua itu bisa minimal bisa ke 730 atau sampai ke 770. Nah, sekarang kita lihat seasonality-nya dari tab G. Nah, ternyata saham tab G ini baru IPO gitu. Baru IPO di November, sorry, di 2022 ini IPO-nya. Sejak oh sorry, sejak 16 Juli 2021. Di 2021 ya di IPO-nya. Nah, kalau teman-teman kita lihat juga secara grafik jangka panjang itu, ini merupakan bottom-nya. Tuh, bottom-nya. Jadi rata-ratanya kalau kita tarik ya, kalau kita tarik rata-rata TAPG itu sejak dia IPO itu di sini di harga minimalnya di harga 700. Nah, kita juga lihat ya pundat chart-nya kita pakai PBP ya. Kita lihat PBP-nya.
Nah, ini rata-ratanya kan di 173 ya, di 173. Ini masih di bawah nih. Jadi ada kesempatan untuk balik lagi ke PBP-nya di 1,73 kali gitu untuk TAP G. Jadi sangat menarik menurut gue sih, masih secara teknikal sejak di IPO rata-rata harganya itu berada di sekitar 700-an gitu kan. Kalau bisa naik lagi ke harga di atas harga 750 itu sangat menarik. Karena ini satwa ya, secara jangka panjang satwa. Kita lihat mingguan. Nah, secara mingguan juga Subway. Ini bisa kita pakai pola apa namanya? eh, support and resistance gitu. Ini supportnya, kemudian di sini tertinggi untuk take profit, ini resistennya. Nah, sekarang harga dari TAPG ini berada di antara lebih dekat ke support. Kalau misalkan ditawar lagi, dapat harga di bawah 650 itu sangat menarik karena targetnya itu di 750 lah atau 730 kita punya profit di 9%. Profitnya antara kalau swing trading 2 sampai 3 bulan bisa lah sekitar 10%-an. Kalau sampai 760-an kita take profit. Ya, ini target. Menarik menurut gue sih, ini masih di bottom ya, meskipun memang bottom terdalam itu di 600-an, tapi ya kalau mau nyicil punya dana ya diserok aja di harga segini gitu. Atau mau tunggu dulu di bawah harga 650 juga sangat menarik. Ya, itu top G. Kemudian selanjutnya itu BBRI. BBRI itu nggak bisa gue pakai perhitungan seperti ini. Gua hitungnya itu pakai standar deviasi min pair gitu pakainya. Nah, pakai standar deviasi min pairnya itu harusnya harganya wajarnya di 570. Sorry, di 5.700-an. Pakai plus satunya di 6.500. Atau kalau semakin bisa turun harga support terkuatnya itu di bawah 4.000, yaitu di 3.800, sangat-sangat untuk bisa diserok. Kenapa gua optimis BBRI ini bisa naik sampai ke 5.000? Karena memang dia labanya perusahaan yang fundamental kuat, labanya bertumbuh terus tiap tahun gitu. Kalau kita lihat di sini ya, tanda depresi pairnya dari pergerakan, kemudian standar depresi pair, hilangkan dulu price-nya. Nah, kelihatan. Kita ambil lah, misalkan jangan nih 3 tahun atau yang 3 tahun apa 5 tahun nih. Kita pakai yang 5 tahun maupun 3 tahun, dia masih berada di bawah apa namanya eh, min ya atau rata-ratanya standar deviasi. Kalau kita pakai rata-rata 1 tahun, juga dia masih ada di bawah. Artinya secara pair ini secara rata-ratanya masih murah gitu. Kita ambil data 3 tahun lah minimal, gitu kan? Ini masih murah. Sedangkan rata-ratanya 20. Ini yang tadi gue hitung nih 20. Ini targetnya di 5.700. Kalau udah tembus ke sini ya, mungkin ada kesempatan lagi ke plus satunya yaitu di 6.000. Tapi ya minimal kalau menurut gue sih bisa ke harga 5.000 juga udah harusnya cukup cuan gitu. Kita lihat BBRI secara candle. Justru memang BBRI data seminggu terakhir ini lebih banyak didistribusi oleh asing. Dia asing punya harga rata-rata di 4.353. Nah, ini coret-coretan gua sangat tidak menarik ya. Sangat tidak menarik karena kemarin gua prediksi ada head and shoulders inverted ya. Namun ternyata tidak bisa menembus break di atas 4.600, kemudian dia rejection turun. Nah, ini juga downtrend-nya. Ternyata juga di sini di tanggal 12 Oktober gue nggak bisa prediksi. Artinya prediksinya malah turun juga ya. Karena
asumsinya di sini kalau misalkan bisa break di atas 4.400 bisa naik, ternyata malah turun. Nah, sekarang dia bikin channel baru gitu kan, downtrendnya lebih dalam. Menurut gue sih menarik, ini sih udah mulai di bottom ya. Karena resisten yang terkuat itu 4.200, sorry, area supportnya ya. Tapi kalau teman-teman mau coba invest, kemudian bisa langsung nyicil. Tapi kalau misalnya nunggu bottoman lagi ya tunggulah di harga 4.200. Kemarin sih udah dikasih ya di 4.270 tuh, kemarin sempat turun gitu. Ini tinggal nunggu waktu aja. Karena kalau misalkan pakai Elliott Wave 1, 2, 3, 4 ya, ini wave keempat, ini harusnya sih naik ya. Kalau udah lewatin wave keempat ini harusnya naik, dan naiknya menurut gue teman-teman harus lihat ya. Di sini masih ada gap yang terbuka. Nah, di sini masih ada gap yang terbuka. Jadi window dressing ataupun kapanpun itu harusnya bisa nutup gap ini. Kalau kita tarik dan lihat ya, tingkat keuntungannya kalau kita beli harga punya rata-rata di 4.290-an sampai nutup gap itu punya keuntungan sekitar 13%. Lumayan ya menurut gue sih. Bisa dipertimbangkan. Itu walaupun mau jangka panjang, jangka pendek, mau metodenya DCA itu nabung saham, menurut gue sih yaitu tadi, beli pada saat harga di bawah, kemudian silahkan nikmati profitnya dulu, turun lagi, kita cicil lagi. Karena kan bank-bank saham-saham blue chip kan gitu. Karena ada saatnya saham itu turun dan ada saatnya saham itu naik. Menurut gue sih ini tinggal nunggu reversal aja dengan volume yang besar. Kalau dilihat dari broker summary, BRI masih ada distribusi atau dilepas oleh asing dalam jumlah yang banyak. Tetapi dengan kondisi pair ya yang di bawah rata-ratanya, kemungkinan bisa balik ke harga rata-ratanya. Kalau gua hitung itu di harganya di 5.000 sampai 5.700. Oke teman-teman, itu ya yang gue bahas, yang sudah gue hitung harga wajarnya, ada TAPG dan BBRI. Menurut gue kesimpulannya ada di area buy. Gitu. Tinggal setelah dibeli dipantau aja. Kalau misalkan tentukan resikonya. Kalau misalnya nggak kuat bisa di cut loss. Kalau misalkan emang jangkanya investasi, kita pasti tunggulah harganya menyentuh harga wajar sesuai yang sudah diprediksi. Dan kita lihat juga fundamentalnya dan laporan keuangan di kuartal ketiga. Oke, terima kasih buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.